Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nur Rafifah dan rekan saya Tiara Erza Vitorina, Yolanda Erian, Geri Azara Ramadhani. kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai alur dan prosedur perlindungan hukum di bidang kesehatan. Selamat menyaksikan. Pada presentasi kali ini kita akan membahas latar belakang dan tujuan, ruang lingkup, dasar hukum, definisi dan istilah, hak dan kewajiban pasien, hak dan kewajiban tenaga kesehatan, prinsip etika profesi kesehatan, asas-asas hukum, prosedur pengaduan perlindungan pasien, tindak lanjut oleh institusi kesehatan, proses mediasi dan penyelesaian sengketa, proses hukum, peran dan kewenangan lembaga terkait, studi kasus, kesimpulan dan saran, lampiran, dan daftar pustaka. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang dan tujuan. Perlindungan hukum di bidang kesehatan sangat penting untuk menjamin hak pasien dan kualitas layanan. Di Indonesia, tantangan kesehatan meliputi kesenjangan akses dan kurangnya pemahaman hak pasien. Penyedia layanan juga harus memahami kewajiban hukum agar dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar. Kemajuan teknologi informasi menambah kompleksitas perlindungan data pasien yang sangat sensitif. Presentasi ini bertujuan menjelaskan definisi, prinsip, prosedur, peran lembaga, dan contoh kasus perlindungan hukum di bidang kesehatan. Dengan pemahaman ini, diharapkan pasien dan penyedia layanan dapat menjalankan hak dan kewajiban secara optimal. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup. Ruang lingkup meliputi hak-hak pasien, menjelaskan hak-hak dasar pasien, termasuk hak atas informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi kesehatan, memilih jenis perawatan, mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, serta mengajukan keluhan. Yang kedua, peran penyedia layanan kesehatan, memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar. Mencakup kewajiban menghormati hak pasien, memberikan informasi yang diperlukan, serta menjaga kerahasiaan data kesehatan pasien. Yang terakhir yaitu prosedur pengaduan dan penyelesaian sengketa, menjelaskan langkah yang dapat diambil pasien jika merasa haknya dilanggar, termasuk mekanisme pengaduan pada tingkat institusi kesehatan maupun melalui lembaga hukum. Dasar hukum. Dasar hukum perlindungan di sektor kesehatan Indonesia terdiri dari berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan melindungi hak pasien, mengatur kewajiban penyedia layanan kesehatan, dan memastikan standar layanan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menjadi landasan hukum yang kuat untuk perlindungan hak pasien dan kualitas layanan. Undang-undang ini mencakup pengaturan hak dan kewajiban, mekanisme pengaduan, serta sanksi pelanggaran. Implementasi efektifnya memerlukan komitmen dari pemerintah, penyedia layanan, serta masyarakat. Definisi dan istilah perlindungan hukum. Yang pertama kita akan membahas definisi perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu istilah kesehatan. Istilah kesehatan terdiri dari kesehatan itu sendiri yaitu kondisi fisik, jiwa, dan sosial yang memungkinkan untuk hidup produktif. Yang kedua, pelayanan kesehatan, yaitu kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang ketiga, tenaga medis, yaitu profesional yang memiliki kewenangan melakukan upaya kesehatan. Dan yang terakhir yaitu pasien, yaitu orang yang menerima pelayanan kesehatan dari tenaga medis. Selanjutnya, dalam pasal 276 dan 277 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa pasien memiliki hak dan kewajiban. Hak pasien mencakup 1. Mendapatkan informasi dan pelayanan sesuai kebutuhan medis. 2. Memiliki hak menolak atau menyetujui tindakan medis tertentu. 3. Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya. 4. Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis. 5. Meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain. 6.
mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta pasien mempunyai kewajiban sebagai berikut. 1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. 2. Mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. 3. Mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterimanya. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 273 dan 274 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dalam menjalankan praktik mereka. 1. Hak-hak yang dimiliki oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik meliputi: yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum selama melaksanakan tugas. 2. Menerima informasi yang lengkap dan akurat dari pasien atau keluarganya. 3. Mendapatkan gaji, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Mendapatkan perlindungan terkait keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan. 5. Menerima jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya. 7. Menerima penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan. 8. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri melalui peningkatan kompetensi, keilmuan, dan karir di bidang keprofesiannya. 9. Menolak permintaan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, pelayanan, prosedur operasional, kode etik, atau peraturan yang berlaku. 10. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, yaitu tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak untuk menghentikan pelayanan kesehatan jika mereka mengalami perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan. Di sisi lain, tenaga medis dan tenaga kesehatan juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, pelayanan, prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Yang kedua, memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya sebelum melakukan tindakan. Ketiga, menjaga kerahasiaan kesehatan pasien. Yang keempat, membuat dan menyimpan catatan serta dokumen terkait pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan. 5. Merujuk pasien kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Berikutnya, prinsip-prinsip etika profesi kesehatan. 1. Menghormati otonomi pasien, maksudnya memberi hak pasien menentukan perawatan medis mereka. 2. Prinsip non-malfeasance, yaitu hindari kerugian fisik dan psikologi pada pasien. 3. Prinsip beneficence, yaitu berikan perawatan terbaik demi kesejahteraan pasien. 4. Prinsip keadilan, maksudnya akses layanan kesehatan yang adil tanpa diskriminasi. 5. Prinsip kerahasiaan, yaitu jaga privasi dan kerahasiaan data pasien. 6. Prinsip kesetiaan, maksudnya komunikasi jujur dan keterbukaan dengan pasien. Asas-asas hukum kesehatan. 1. Asas perikemanusiaan. Layanan kesehatan berjalan tanpa diskriminasi berdasarkan nilai kemanusiaan. 2. Asas manfaat, memberikan manfaat maksimal untuk kesehatan semua warga. 3. Asas usaha bersama, melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat kekeluargaan. 4. Asas adil dan merata, pelayanan kesehatan diberikan secara adil dan merata dengan biaya terjangkau. 5. Asas keseimbangan, menjaga keseimbangan antar kepentingan individu dan masyarakat. Setiap pasien berhak mendapatkan perlindungan atas layanan yang diterima. Jika terjadi ketidaksesuaian atau keluhan, pasien memiliki ruang untuk menyampaikan pengaduan secara resmi. Berikut ini adalah bagaimana cara prosedur pengaduan perlindungan oleh pasien. 1. Penerimaan pengaduan. Mengajukan pengaduan melalui berbagai saluran yang tersedia di lokasi, institusi atau rumah sakit. 2. Pengisian formulir pengaduan. Mencakup data identitas diri. 3. Verifikasi dan evaluasi pengaduan. Pengaduan diperiksa kelengkapan dan tingkat urgensinya untuk prioritas penanganan. Setelah pengaduan diterima dan dievaluasi, langkah selanjutnya adalah penanganan oleh institusi melalui mekanisme tindak lanjut yang telah ditetapkan. 1. Tindak lanjut pengaduan. Pengaduan diteruskan ke unit terkait dengan batas waktu penyelesaian sesuai kompleksitas. 2. Koordinasi lintas unit.
tim pengaduan berkolaborasi dengan unit berbeda demi penyelesaian efektif dan akurat. 3. Laporan dan dokumentasi. Laporan hasil pengaduan disusun dan diserahkan ke manajemen untuk evaluasi. 4. Pemberitahuan kepada pengadu. Hasil pengaduan disampaikan kepada pengadu guna menjaga transparansi dan kepercayaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu proses mediasi dan penyelesaian sengketa. Proses pertama, inisiasi mediasi, yaitu suatu proses di mana pasien mengajukan permohonan mediasi ke lembaga terkait atau pihak yang berwenang. Proses kedua, penunjukan mediator. Artinya, mediator yang dipilih haruslah mediator netral dan terlatih yang nantinya ditunjuk untuk memfasilitasi dialog atau mediasi. Proses 3, dialog dan kesepakatan, di mana para pihak berdiskusi mencari solusi yang saling menguntungkan dan mencapai kesepakatan tertulis yang mengikat. Proses keempat, penyelesaian sengketa, yaitu sengketa dianggap selesai setelah para pihak menandatangani perjanjian kesepakatan. Jika mediasi gagal, para pihak dapat menempuh jalur hukum lainnya. Selanjutnya, proses hukum, perdata, pidana, dan administrasi. Yang pertama, proses perdata, yaitu proses yang melibatkan negosiasi, mediasi, pengajuan gugatan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Proses hukum perdata umumnya diajukan oleh pasien atau keluarga pasien yang merasa dirugikan akibat tindakan atau kelalaian tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan. Yang kedua, proses pidana, yaitu proses yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan hakim. Proses hukum pidana ditempuh apabila terjadi dugaan tindak pidana di bidang kesehatan. Yang ketiga, proses administrasi, pengaduan ke instansi berwenang, pemeriksaan, keputusan saksi, dan upaya banding atau gugatan ke PT UN. Proses hukum administratif dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan oleh tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, atau pihak lainnya. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu peran dan kewenangan lembaga terkait. Yang pertama ada Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan memiliki peran dan wewenang yang sangat krusial, di antaranya merumuskan kebijakan, pengawasan, fasilitasi mediasi, dan edukasi hukum kesehatan. Yang kedua, Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota memiliki peran yang signifikan dalam melaksanakan kebijakan dan regulasi kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kesehatan, serta kebijakan daerah. Dalam konteks perlindungan hukum di bidang kesehatan, peran dan kewenangan Dinkes atau Dinas Kesehatan mencakup implementasi kebijakan, pengawasan fasilitas kesehatan, penerbitan izin, dan fasilitasi penyelesaian sengketa di daerah. Yang ketiga, ada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi, di mana memiliki peran dan wewenang di antaranya menegakkan disiplin dokter, menyelesaikan pelanggaran, dan memberikan sanksi disiplin. Yang keempat, ada Lembaga Perlindungan Konsumen. Memiliki peran dan wewenang di antaranya melindungi hak konsumen, menyelesaikan sengketa antara pasien dan penyedia layanan, serta melakukan advokasi dan pengawasan praktik tidak etis. Peran dan kewenangan lembaga terkait, kepolisian dan aparat penegak hukum. Polri berwenang menyidik tindak pidana kesehatan. Aparat penegak hukum disarankan mengutamakan pendekatan administrasi untuk mencegah kriminalisasi tenaga kesehatan. Penyidikan oleh polisi tidak boleh langsung dilakukan tanpa rekomendasi Majelis Disiplin Profesi. Studi kasus contoh sengketa hukum kesehatan. Seorang pasien mengalami komplikasi serius setelah prosedur medis yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Keluarga pasien mengajukan pengaduan kepada rumah sakit, namun tidak mendapatkan tanggapan yang memadai. Oleh karena itu, mereka membawa perkara ini ke jalur hukum, melalui pengaduan ke kepolisian.
Kasus ini kemudian ditangani oleh aparat penegak hukum untuk menentukan apakah ada unsur kelalaian atau pelanggaran hukum oleh tenaga medis. Studi kasus, analisis, dan penyelesaian kasus hukum. Pertama, pengaduan. Pasien melapor tertulis ke RS dan instansi terkait atau Dinkes atau MKDKI. Penyelidikan. Polisi kumpulkan bukti, periksa saksi dan ahli medis. Penuntutan. Jaksa membawa kasus ke pengadilan jika bukti cukup. Proses pengadilan. Hakim memutuskan perkara berdasarkan bukti. Peran advokat. Pendampingan hukum bagi pasien atau tenaga medis. Eksekusi putusan. Jika pelaku dinyatakan bersalah, eksekusi hukum dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Kesimpulan. Perlindungan hukum esensial untuk sistem kesehatan bermutu dan adil meliputi pencegahan hingga koreksi pelanggaran. Yang kedua, alur hukum melibatkan pengaduan, investigasi lembaga etik, contoh MKDKI, hingga peradilan untuk pelanggaran serius. Keseimbangan hak pasien dan profesionalisme nakes adalah prinsip dasar berdasarkan undang-undang dan kode etik. 4. Lembaga seperti KKI, MKDKI, dan organisasi profesi berperan penting dalam menjamin proses hukum yang adil dan transparan. 5. Prosedur hukum. Melindungi nakes dari tuduhan tak berdasarkan dan menjamin pelayanan aman, etis, bermutu bagi pasien. Membangun akuntabilitas dan kepercayaan publik. Saran, peningkatan pelatihan hukum dan etika bagi tenaga kesehatan, sosialisasi hak pasien, dan prosedur pengaduan kepada masyarakat, penguatan lembaga etika dan hukum, serta pemanfaatan teknologi informasi, kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk sistem perlindungan yang profesional dan humanis. Berikut adalah lampiran, ada alur diagram mekanisme perlindungan hukum dan formulir pengaduan, dan berikut adalah daftar pustaka yang diambil dari beberapa jurnal dan website. Baik, setelah pemaparan materi yang sangat menarik dan tentunya menambah pengetahuan dan wawasan kita terkait prosedur alur perlindungan hukum di bidang kesehatan, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, dalam presentasi menjelaskan tentang proses mediasi dan penyelesaian sengketa. Evaluasilah efektivitas prosedur atau proses ini dalam memberikan keadilan bagi pasien yang dirugikan, serta identifikasi potensi hambatan atau kekurangan dalam implementasinya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu terkait efektivitas proses mediasi dalam memberikan keadilan bagi pasien yang dirugikan. Efektivitas proses mediasi bergantung pada transparansi, kecepatan respon, dan imparsialitas dalam penanganan kasus. Mediasi dapat menjadi cara yang efektif untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan antara kedua belah pihak. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai hambatan dalam implementasi proses mediasi dan penyelesaian sengketa. Hambatan atau tantangan dalam implementasi proses mediasi dapat meliputi kurangnya kesadaran pasien tentang hak mereka, kurangnya pemahaman tentang prosedur mediasi di kalangan pasien dan tenaga medis, kurangnya mediator yang proaktif dan kompeten dalam bidang medis, ketidakseimbangan kekuatan antara pasien dan institusi kesehatan, serta potensi bias dalam proses penyelesaian sengketa. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kami. Jangan lupa untuk like, Komen, Share, and subscribe. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah.